Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan juga Bapak Jonathan selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai accidental sampling. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yaitu ada saya sendiri, Fadillah Fatih Risi, lalu ada Naura Takahashi, Eka Safitri, dan Rian Hansen Tambunan. Lalu, apakah accidental sampling itu? Menurut Abdul Wahab dan Junaidi dalam Jurnal Pendidikan dan Teknologi Kesehatan menjelaskan bahwa sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila orang yang ditemukan pada waktu menentukan sampel cocok dengan sumber, maka dapat dijadikan sebagai sampel. Lalu menurut Sugiono dan Margono dalam artikel yang berjudul Definisi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel dalam Penelitian menyatakan bahwa sampling aksidental adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Siapapun yang kebetulan ditemui peneliti, maka bisa dijadikan sampel jika cocok dengan kriteria utama. Lalu, interpretasinya yaitu accidental sampling merupakan teknik pengambilan data didasarkan dengan kebetulan yang ditemui pengambilan sampel jika cocok dengan kriteria utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Aro atas penjelasannya. Sekarang saya Naura Takahashi akan mengambil alih untuk menjelaskan metode accidental sampling. Seperti yang kita tahu, accidental sampling dilakukan dengan cara memilih responden dari siapa saja yang kebetulan ditemui oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung. Tapi karena tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, hasil dari accidental sampling ini cenderung kurang mewakili keseluruhan populasi dan rawan bias. Nah, di sini ada metode dan cara pengambilan accidental sampling. Yang pertama, kita harus tentukan lokasi penelitiannya dulu. Yang kedua, kita harus menyiapkan pertanyaan seperti kuesioner atau observasi. Dan yang ketiga, ambil responden yang kebetulan ada. Dan pastikan responden juga bersedia. Terakhir, kumpulkan sampai jumlah sampel terpenuhi. Oke, kita move ke slide selanjutnya, yaitu kita akan menganalisis metode accidental sampling pada jurnal yang berjudul Kesiapan Gedung Lipo Plaza Sidoarjo dalam Menghadapi Bencana Kebakaran. Nah, penelitian ini dilakukan di pusat perbelanjaan yang berpotensi menimbulkan kebakaran karena banyaknya peralatan listrik dan beberapa tempat makan, serta bioskop yang biasanya mengandung bahan kimia yang mudah terbakar. Di sini, lokasi penelitiannya jelas. Pada jurnal ini, lokasi penelitian yang diambil adalah Lipo Plaza Sidoarjo pada Kota Sidoarjo, Jalan Raya Jati, nomor 1 Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kemudian pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana pengaruh hubungan variabel pengetahuan tentang bencana, kemampuan rencana darurat, peringatan dini, mobilisasi sumber daya terhadap kesiapsiagaan pengunjung pusat perbelanjaan menggunakan analisis jalur. Dan yang kedua, apakah sistem proteksi kebakaran yang ada pada gedung pusat perbelanjaan di Sidoarjo sudah memenuhi syarat dan ketentuan Permen PU 26, PRTM 2008, dan PDT 11 2005-C. Yang ketiga, responden ini pada jurnal ini diambil responden sebanyak 75 orang dengan cara observasi dan pembagian kuesioner pada pengunjung pusat perbelanjaan. Bisa disimpulkan bahwa jurnal ini telah menerapkan metode accidental sampling pada penelitiannya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian Hansen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari accidental sampling. Berdasarkan laman di Publistor tahun 2025 dan modul dari Universitas Terbuka, metode accidental sampling ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama, metode ini hemat waktu dan biaya karena tidak membutuhkan desain sampling yang rumit sehingga lebih praktis. Yang kedua, prosesnya cepat, di mana data bisa langsung dikumpulkan dari responden yang kebetulan ditemui. Yang ketiga, accidental sampling juga cukup fleksibel, di mana peneliti bisa memilih responden yang sesuai dengan kriteria yang ditemui di lapangan. Dan terakhir, teknik ini mudah digunakan, terutama untuk penelitian eksplorasi atau survei awal. Untuk kekurangannya, accidental sampling ini sering dianggap kurang representatif karena sampel tidak selalu mewakili populasi secara keseluruhan. Metode ini juga rentan bias, khususnya selection bias, di mana artinya ada kecenderungan hasil penelitian jadi tidak objektif karena responden yang dipilih hanya berdasarkan siapa yang kebetulan ditemui, bukan mewakili populasi secara menyeluruh. Selain itu, kualitas data sering dianggap kurang akurat dan sulit untuk dipertanggungjawabkan.
Dan yang terakhir, metode ini memiliki reliabilitas rendah, artinya penelitian bisa berbeda jika dilakukan ulang dengan sampel yang lain. Jadi, meskipun accidental sampling ini praktis, cepat, dan hemat, penggunaannya pun harus hati-hati, terutama untuk penelitian yang membutuhkan hasil yang valid dan representatif. Selanjutnya, kita bisa melihat beberapa artikel ilmiah yang menggunakan accidental sampling dan berkaitan dengan teknik sipil. Bisa kita lihat di jurnal CIVET volume 5 nomor 1 tahun 2018 dengan judul Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mahasiswa di Workshop Kayu Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang oleh Bayu Priadi dan tim, di mana penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Penelitian dilakukan di Workshop Kayu Jurusan Teknik Sipil FTUNP dengan jumlah sampel sebanyak 33 mahasiswa yang dipilih secara kebetulan saat mereka sedang melakukan praktik kerja kayu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan observasi secara langsung. Dan hasilnya menunjukkan bahwa penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja oleh mahasiswa sudah berada pada kategori baik dengan rata-rata skor sebesar 76,9%. Namun ada indikator yang masih perlu ditingkatkan, yaitu penerapan K3 terhadap lingkungan yang hanya berada pada kategori cukup baik. Artikel ini menjadi bukti nyata bahwa teknik accidental sampling dapat diterapkan di bidang teknik sipil, khususnya pada penelitian deskriptif tentang keselamatan kerja di workshop. Untuk artikel ilmiah berikutnya berasal dari Jurnal Teknik Sipil volume 16 nomor 2 tahun 2021 berjudul Analisis Penanganan Waste Material Consumable dan Non-Consumable pada Proyek Perumahan Sederhana di Kota Palangkaraya oleh Singarimbun, Waluyo, dan Gawai. Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Penelitian dilakukan pada 35 responden yang terdiri dari manajer proyek, kepala tukang, dan tukang bangunan yang dipilih secara kebetulan saat mereka sedang berada di lokasi proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan penyebaran kuesioner dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa material seperti semen, pasir, kerikil, besi, beton, kayu, dan keramik paling sering menjadi limbah konstruksi. Faktor penyebab utamanya adalah pengukuran lapangan yang kurang akurat dan kesalahan tenaga kerja. Sedangkan solusi yang disarankan adalah kerja lebih teliti dan penggunaan ulang material sisa. Pada slide ini ditampilkan beberapa referensi yang kami gunakan seperti artikel ilmiah dan sumber website yang dapat menunjang materi dalam presentasi kami. Itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang accidental sampling. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.